Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, gak terasa ya, kita sekarang berada di minggu ketiga bulan Oktober, tanggal 17 Oktober 2021. Wah, sebentar lagi kita masuk ke bulan November, kemudian masuk ke bulan Desember. Natal sudah tiba ternyata adik-adik, Natal akan tiba di bulan Desember. Wah, tapi itu tidak boleh mengurangi sukacita adik-adik walaupun adik-adik masih beribadah dari rumah. Kita belum bisa bernyanyi bersama dalam ruang sekolah minggu, belum bisa bertemu dengan teman-teman, bertepuk tangan bersama teman-teman. Belum bisa ya adik-adik, tapi kita harus tetap bersukacita, kita harus tetap bergembira, kita harus tetap memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Nah adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, ayo kakak mau ingatkan dulu, siapkan Alkitabnya. Siapa yang belum ambil Alkitabnya, segera ambil. Letakkan di dekat tempat duduknya, di sebelah atau mungkin di depan adik-adik. Ayo, kakak tunggu ya. Ayo ambil Alkitabnya. Alkitabnya ini akan kita pakai untuk membaca ayat hafalan, untuk mendengarkan firman Tuhan nantinya. Jadi, buat adik-adik yang udah bisa baca, bisa buka Alkitab sendiri, nanti kita buka Alkitab sama-sama. Buat adik-adik yang belum bisa baca, belum bisa buka Alkitabnya sendiri, nanti minta bantuan mama papanya ya, atau mungkin opungnya di rumah, supaya membantu membacakan Alkitab ini untuk adik-adik. Sudah diambil Alkitabnya? Nah kalau sudah, kita letakkan di sebelah kita, di dekat kita, kita mau bernyanyi. Bernyanyi apa ya? Kita mau katakan, Yesus sayang semua. Yesus itu sayang sama papa, sayang sama mama, sayang sama kakak, sayang adik, sayang semua. Sayang anak-anak sekolah minggu, sayang guru-guru sekolah minggu, sayang semua. Tidak ada yang tidak disayangin oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ayo adik-adik kita berdiri. Ayo berdiri, jangan malas-malasan ya. Kita berdiri, kita mau nyanyi. Yesus sayang semua, semua. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Jadi anak Tuhan, Tuhan datang, Tuhan tersenyum padaku. Kita nyanyikan lagu ini adik-adik. Aduh senangnya menjadi anak Tuhan. Nah adik-adik silahkan duduk kembali.
kita mau memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita berdoa, kita mau nyatakan, kita mau katakan bahwa kasih Yesus sungguh indah, lebih indah dari apapun. Bahkan kasih Yesus itu tidak pernah ternilai harganya adik-adik. Tidak bisa dibeli dengan apapun. Karena kasih Yesus adalah segalanya untuk kita. Mari kita katakan, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami berterima kasih kepada Tuhan, karena pada hari ini Engkau sudah membangunkan kami dari tidur kami, dan kami boleh mempersiapkan diri kami untuk memulai ibadah ini. Bapa, kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan, bahkan kami juga akan membaca ayat hafalan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami ya Bapa. Bahkan juga Tuhan berkati Karo Senta Purba yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kami dengarkan. Biarlah Karo Senta boleh menyampaikan firman Tuhan dan kami adik-adik sekolah minggu boleh mendengarkannya dan kami boleh mengerti ya Bapa mengenai firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami boleh fokus memuji Tuhan. Bahkan biarlah Tuhan ibadah ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami memulai ibadah ini. Amin. Nah adik-adik, sepanjang minggu ini, mulai dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 17 Oktober, kakak mengucapkan kepada adik-adik yang berulang tahun, selamat ulang tahun, panjang umur, semakin diberkati Tuhan, semakin menghormati mama, papa, sayang kepada abang, kakak, dan adik, dan juga boleh semakin pintar, dan semakin diberkati Tuhan ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau baca ayat hafalan dan menghafalnya. Ayo, tadi yang udah kakak suruh ambil Alkitabnya. Ayo kita buka sama-sama ya. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Amsal 23 ayat 25. Amsal 23 ayat 25. Nah, kitab Amsal ini ada di Perjanjian
lama. Setelah kitab Mazmur. Ayo adik-adik sama-sama kita buka ya. Amsal 23 ayat 25. Kita baca bersama-sama ya. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Nah, kakak akan kasih gerakan untuk boleh membantu adik-adik menghafalkan ayat hafalan ini. Untuk kata Amsal, Amsal kan diawali dengan huruf A, jadi kita buat bentuk segitiga ya adik-adik, huruf A. Amsal 23 ayat 25. Biarlah kita arahkan tangan kita keluar. Biarlah ayahmu, tangannya kita lipat ketika kita bilang ayah, ayahmu, dan ibumu. Ibumu itu kita buat ibarat seorang perempuan yang sedang mengembangkan roknya, seperti ini. Ibumu bersuka cita gimana? Tersenyum. Kakak walaupun pakai masker, tapi di balik masker ini kakak tetap tersenyum. Jadi adik-adik di rumah juga harus tetap tersenyum ya, menunjukkan bahwa adik-adik sedang bersuka cita. Oke, bersuka cita. Biarlah, seperti tadi keluar, biarlah beria-ria. Beria-ria itu artinya bersuka cita, berbahagia. Tetap juga kita buat sama bersuka cita tadi ya. Seperti ini, dengan tersenyum. Jangan lupa senyum ya adik-adik. Beria-ria, dia yang melahirkan. Melahirkan itu kan ibaratnya seorang ibu yang sudah mengandung anaknya, dari dalam perutnya kemudian dilahirkan, keluar dari perutnya. Jadi kita ibaratkan melahirkan engkau. Oke adik-adik, kita coba ya, tutup Alkitabnya. Tutup Alkitabnya. Kita mau hafal sama-sama. Amsal 23 ayat 25. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Oke adik-adik? Kakak yakin pasti adik-adik udah bisa menghafalnya. Dan nanti setelah ibadah boleh diulang kembali ya untuk menghafalnya. Jadi boleh semakin ingat. Dan nanti boleh juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, kita sudah baca hafalan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Seperti biasa. Persembahannya nanti dikumpulkan atau ditransfer ke rekening Mandiri atau ke rekening OVO, GoPay yang sudah tertera di layar ya adik-adik. Nanti minta tolong mama papanya untuk mentransfernya. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi, ku beri persembahan pada Tuhanku. Kita berikan ke dalam rumah Tuhan. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Nah, tibalah kita ke saat-saat untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhannya dibawakan oleh Kak Rosenta Purba. Nah, tema firman Tuhan kita hari ini apa ya? Nah, ternyata tema kita hari ini
adalah menyenangkan hati ibu. Bagaimana ya Kak caranya menyenangkan hati ibu? Nah, sudah pada penasaran kan? Ayo nanti kita akan bahas lebih lanjut, kita akan cari tahu lebih lanjut, akan dipandu oleh Kak Sentra, dan nanti kita akan diajari juga, jadi semakin banyak bertambah cara-cara kita untuk menyenangkan hati ibu kita. Nah tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Lagu ini sekali lagi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik semua, senang bertemu kembali dengan adik-adik di dalam ibadah sekolah minggu. Pastilah adik-adik semua sudah rindu ibadah bersama-sama di gereja. Tapi nggak apa-apa, karena masih ada si virus. Jadi kita tetap sukacita ya, walaupun harus ibadah masih di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena kami masih bisa tetap ibadah meskipun kami masih ibadah dari rumah. Tuhan, kami rindu ibadah di gereja bersama-sama dengan teman-teman kami. Kami rindu ya Tuhan, biarlah kiranya situasi semakin membaik
dan virus ini tidak mengganggu kami untuk beribadah di gereja. Bapa yang surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menolong adik-adik untuk boleh duduk dengan tenang, duduk dengan tertib, supaya mereka boleh menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan dan boleh hidup seturut dengan firman Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, nats khotbah kita hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Kakak ulangi ya, Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Hanya dua ayat. Kita baca sama-sama ya, untuk adik-adik yang kelas kecil, kelas besar, udah bisa membacanya ya, bisa bersuara, oke? Supaya lebih semangat. Kalau adik balita yang sudah bisa baca, boleh ikut juga membaca. Tapi kalau belum bisa baca, boleh didengarkan bersama-sama ya. Sama-sama kita membaca ya adik-adik. Kita baca Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Kita baca sekali lagi adik-adik ya, cuma 2 ayat. Oke, kita baca sekali lagi supaya firman Tuhan itu sering dibaca, sering didengar, dan bisa dipelihara. Oke, kita baca ya, 1, 2, 3 ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Itu firman Tuhan untuk khotbah kita hari ini. Adik-adik tahu nggak apa tema kita hari ini? Ada yang sudah tahu apa tema kita hari ini? Kira-kira apa ya? Wah, tema kita hari ini menyenangkan hati ibu. Menyenangkan hati siapa? Menyenangkan hati ibu. Ayo, kalau ada mamanya, ibunya yang di samping, coba dipeluk dulu. Oke, boleh dikasih senyum untuk mamanya? Oke, kalau mamanya sedang tidak ada di rumah, boleh juga sama papanya. Oke, kasih senyuman yang manis untuk papanya. Kita mau menyenangkan hati ibu. Oke, kita mau menyenangkan hati papa juga. Adik-adik, di dalam nats tadi dikatakan bahwa berbahagialah ibunya Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu orangnya baik. Dan dia juga menjadi guru. Bisa menjadi guru, bisa menjadi pengajar, pastilah karena apa? Karena waktu kecil, mulai kecil, dia sudah diajari oleh ibunya. Ya kan? Adik-adik juga seperti itu kan? Mulai kecil sudah diajari, mulai hitung dulu. Biasanya kalau ada adik kecil, ngapain dia diajari sama ibu pertama-tama? Hitung dulu biasanya. 1, waktu kelas balita, 2, 3. Lama-lama bisa jadi hitung sampai 10. Sudah itu dihitung lagi ngapain? Disuruh membaca huruf-huruf dulu ya. A, B, lama-lama bisa A sampai Z. Seperti itu juga Tuhan Yesus diajari selalu oleh ibunya. Akhirnya apa? Karena Tuhan Yesus anak yang baik, mau mendengarkan nasihat orang tuanya, Tuhan Yesus menjadi pengajar, menjadi seorang guru, menjadi berkat bagi orang banyak. Dan gara-gara itu, kira-kira orang tuanya senang gak ya? Mamanya senang gak ya? Pastinya senang. Kalau anaknya baik, menuruti firman Tuhan, semua mama, semua ibu, semua orang tua
pasti berbahagia. Kenapa kita harus menyenangkan hati ibu? Apa sih ibu? Apa sih yang sudah dilakukan ibu untuk anak-anaknya? Kita lihat ya, kita lihat beberapa contoh pengorbanan seorang ibu untuk anak-anaknya. Wah, itu gambar apa? Gambar seorang ibu sedang mengandung. Di sampingnya ada gambar bayi kecil. Jadi seorang ibu itu, adik-adik sebelum kalian lahir, ada di perut mama dulu 9 bulan. 9 bulan dibawa-bawa kemana-mana ya. Mau kemana-mana mama bawa selalu itu. Kalau sudah umur 9 bulan dia sudah semakin berat. Biasanya bisa di dalam perut itu aja udah 4 kilo. Ada yang 5 kilo. Wah, dibawa kemana-mana. Adik-adik kira-kira 5 kilo berat enggak ya? Berat enggak ya 5 kilo ya? Adik kelas balita bisa enggak bawa beban 5 kilo? Wah, berat lah kak, 5 kilo, capek lah kak. Pasti capek. Kalau kelas kecil, 5 kilo bisa diangkat enggak? Bisa kak. Tapi capek kak. Iya betul capek. Kelas besar, kira-kira ngangkat 5 kilo gimana dek? 5 kilo bisa, 6 kilo, ngangkatnya gimana? Pasti berat, iya. Tapi seorang ibu, itulah yang dialaminya. Dia bawa adik-adik waktu dalam kandungan kemana-mana dibawa. Sampai sesak ya, mau tidur pun susah. Panas, tapi ibunya selalu tersenyum. Karena dia tahu, semuanya itu karena dia menyayangi adik-adik yang masih di dalam perut. Luar biasa ya ibu kita. Sampai nanti kita lahir. Sesudah kita lahir, jaga bayi-bayi lagi masih kecil. Semua masih mau diurusin. Mau makan diurusin, mau minum diurusin. Semuanya diurusin. Luar biasa ibu kita ya. Tapi ibu tetap tersenyum untuk melakukan itu semua. Karena apa? Karena ibu sangat menyayangi kita. Sangat menyayangi adik-adik semua. Siapa pernah sakit? Ada yang pernah sakit? Ada kak. Pasti ada yang pernah sakit. Pasti semua pernah sakit. Apalagi kalau adik-adik kecil. Biasanya kalau di bawah umur 3 tahun itu sering demam. Mau tumbuh gigi, demam, sakit perut. Pokoknya banyak sekali yang dialami proses adik-adik mulai kecil sampai besar. Mau tumbuh gigi, sakit, habis imunisasi, demam. Seorang ibu pasti nggak bisa tidur kalau adik-adik lagi sakit. Kakak mau nanya, siapa di sini yang waktu sakit ditungguin mamanya di kamar? Mamanya nggak pigi-pigi. Kakak yakin sekali pasti bara-bara ibu melakukan itu semua. Karena apa? Karena dia sangat mengasihi adik-adik semua. Seorang ibu akan sangat khawatir jika adik-adik sakit. Makanya dirawat biar cepat sembuh. Karena orang tua akan senang bila adik-adik semua sehat-sehat. Luar biasa ya ibu kita. Lihat dulu lagi ibunya di samping mamanya. Dikasih cium dulu untuk mamanya di samping. Oke, boleh dipeluk. Oke, iya luar biasa mama kita. Oke ya, apalagi? Seorang ibu itu juga tidak pernah berhenti berdoa untuk anak-anaknya. Untuk adik-adik semua. Pagi, siang, dan malam seorang ibu itu akan selalu terus berdoa untuk anak-anaknya. Supaya anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak yang baik. Anak jadi kebanggaan keluarga. Oke ya, luar biasa. Jadi semua adik-adik di sini sayang nggak sama mama? Kalau udah tahu mamanya begitu sayang sama adik-adik semua, pasti sayang lah ya kan? Iya pasti sayang lah kak, iya kan? Iya kakak juga tahu pasti adik-adik sayang sama mama. Lihatlah pengorbanan mama, lihatlah pengorbanan ibu, luar biasa ya. Kakak kasih contoh gambar nih seorang ibu yang luar biasa. Banyak kali kerjanya ya. Ngapain aja itu? Jaga anak, masak, nyetrika, ngajari belajar. Banyak kali nengoknya pening ya. Tapi seorang ibu tetap sukacita. Walaupun harus mengerjakan banyak pekerjaan itu. Hebat ya. Adik-adik, peluk lagi sekali lagi ibunya. Peluk lagi. Bilang, saya sayang mama.
Wah, luar biasa. Adik-adik semua luar biasa ya. Jadi seorang ibu itu sangat banyak yang dikerjakannya, sangat banyak pengorbanannya. Jadi kita semua harus apa? Harus sayang sama ibu, harus sayang sama mama. Oke, kita lihat lagi nih apa. Aduh, ada ibu yang menangis. Kasihan sekali. Aduh, ada ibu-ibu yang sampai meneteskan air matanya. Aduh, kira-kira menurut adik-adik, kenapa ibu itu menangis ya? Kenapa dia bersedih ya? Aduh, sedihnya lihat seorang ibu harus meneteskan air mata. Ada yang tahu kira-kira kenapa ibu itu menangis? Wah, biasanya ibu itu menangis karena anak-anaknya nggak mau mendengar apa yang dia katakan. Anak-anaknya melawan. Ketika disuruh, kerjakan dulu ini. Terus dia bilang, kalau sekarang ya, kakak juga punya anak 3. Punya pengalaman yang luar biasa juga ya kan? Apalagi situasi sekarang ini. Pasti adik-adik di rumah juga merasakan sekarang sulitnya belajar ya. Sulitnya belajar sehingga ketergantungan dengan handphone, laptop dan lain-lain. Jadi kok sekarang gara-gara main game, kalau main game kan kalau tanggung, mau dipanggil, sabar. Yang marah itu, anaknya pula yang marah ya kan? Bukan mamanya lagi yang marah. Wah, kalau sudah anaknya yang marah, menangislah ibu. Sedihlah ya kan? Sedih enggak? Padahal dia begitu sayang sama anaknya. Dia pingin anaknya menjadi orang yang baik, yang takut akan Tuhan. Tapi ketika disuruh melawan, pakai nada suara tinggi. Wah, sangat sedihlah ibu. Ada yang mau di sini ibunya menangis? Ada yang mau di sini adik-adik kecil yang mau mamanya masuk ke kamar terus meneteskan air mata? Ada enggak? Wah, kakak berharap adik-adik sekolah minggu tidak ada yang mau mamanya menangis. Gimana caranya kalau supaya mama tidak menangis? Gimana menurut adik-adik? Enggak mau kan mamanya menangis? Enggak, gimana caranya? Oke, lakukanlah hal yang benar. Yang pertama, adik-adik harus baca kitab suci, rajin berdoa. Kakak kalau sudah lihat di rumah anak kakak baca Alkitab, terus waktu disuruh berdoa langsung mau, wah senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa. Kakak yakin adik-adik di rumah ya, mamanya pun pasti senang. Kalau adik-adik rajin belajar, rajin berdoa, pasti mamanya bahagia, pasti mamanya bersuka cita. Apalagi rajinlah belajar. Jangan malas belajar, dihidupkan Zoom, matikan kamera, tidur di depan. Oke? Nah, banyak yang kayak gitu. Jawab di hati adik masing-masing. Hari ini kakak mengingatkan, rajinlah belajar. Walaupun belum tatap muka. Ini nanti kita kan ada kabarnya akan segera tatap muka. Mudah-mudahan akan terrealisasi. Dan adik-adik harus tetap jaga kesehatan. Tapi kalau masih di rumah, harus belajar juga serius. Supaya apa? Supaya menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Supaya menjadi orang yang hebat. Menjadi berkat bagi orang lain. Kalau adik-adik menjadi berkat, luar biasa bahagianya orang tua. Luar biasa bahagianya mama. Mau kan membahagiakan mama? Maulah kak. Iya, kakak berharap semuanya semangat belajar. Apalagi ya yang bisa dilakukan? Ini bisa membantu di rumah, pekerjaan rumah. Kalau yang balita nyusun mainan, kalau yang kelas kecil sudah bisa mulai lipat kain, bisa nyapu, apalagi? Bisa lap kaca, bisa jemur pakaian, banyak hal yang bisa kita lakukan, hal-hal kecil, tapi sangat membuat hati mama berbahagia, sangat membuat hati mama sukacita. Mau kan dek? Maulah, pasti anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu GKBS Padang pasti mau kalau mamanya berbahagia. Apalagi? Ini dia. Jadi kira-kira apa ya, Kak? Di sini kita buat hal-hal yang menyenangkan hati ibu. Yang pertama, ayo kita baca ya sama-sama. Kakak membaca, adik-adik di rumah juga membaca sama-sama. Oke,
Yang pertama, rajin dan tekun beribadah. Yang kedua, kita baca lagi ya sama-sama ya. Rajin dan tekun belajar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga apa lagi adik-adik? Rajin menolong orang tua. Itu tadi ya, caranya bisa membantu pekerjaan yang ada di rumah. Yang keempat, bersikap sopan. Sopan. Adik-adik, karena sekarang banyak anak-anak kalau ngomong ngegas, terganggu dia kan? Dia lebih suaranya lebih tinggi. Tapi kalau mau menyenangkan hati ibu, ngomong juga harus ngomong sopan. Kalau ditanya dipanggil namanya misalnya, halo baby, ya saya ma, saya bu. Wah luar biasa, pasti ibunya senang. Yang terakhir apa? Rajin menolong orang lain. Jadi adik-adik sekolah minggu juga harus rajin menolong orang lain. Kalau adik-adik sekolah minggu mengerjakan ini, pasti sukacita sekali ibunya. Pasti bahagia sekali. Oke, jadi adik-adik mau gak janji saya? Janji, saya sayang mama. Mau gak janji? Mau ya? Coba kakak mau ngajak yang kelas balita. Pakai ini tanda apa? Kalau anak-anak sekarang kan gini katanya ya. Wah kakak ikut juga. Pakai tanda gini. Lihat mamanya bilang, saya sayang mama. Oke, 1, 2, 3 ya. Saya sayang mama. Oke, yang kelas kecil jangan mau ketinggalan. Lebih semangat lagi. Kasih tanda gini sama mamanya. Ayo, saya sayang mama. Oh, yang terakhir kelas besar. Jangan mau kalah adik-adik, oke? Saya sayang mama. 1, 2, 3 ya. Saya sayang mama. Oke. Kita sudah berjanji mau sayang sama mama. Terus ada kreativitas kakak. Kalau adik-adik mengerjakan, nanti ada hadiahnya loh kakak kirim. Ya, kreativitas kita hari ini yaitu membuat kartu ucapan. Kartu ucapan tanda sayang kepada mama. Adik-adik bebas. Boleh menggunakan apa saja ya. Boleh pakai kertas putih biasa, boleh pakai kertas karton, boleh pakai origami. Boleh bentuk love, kasih sama mamanya, bilang aku sayang mama. Pasti mamanya sukacita. Ini kakak ada tampilin video membuat kartu. Kalau adik-adik mungkin belum ada ide, kakak bantu dengan video yang akan kita lihat. Pertama-tama itu di kertas origami dibuat bentuk love. Ada 6 bentuk love. Kemudian ada origami digunting bulat-bulat. Oke, jadi yang perlu adik-adik siapkan kertas karton untuk tempatnya, kemudian kertas origami. Kemudian nanti ada bentuk love yang lebih besar lagi kita buat di depan. Nah, nanti setelah adik kerjakan kasih sama mamanya. Pasti mamanya senang. Ini gampang ya untuk kelas balita, kelas kecil mungkin dikerjakan. Bisa dikerjakan ini yang kelas balita kecil. Kita lihat ya. Kita lihat caranya. Gampang kan? Digunting, setelah ditandai, dibentuk dia. Oke, gambar love yang dibuat tadi ditempel. Gambar bulat-bulat tadi ditempel. Tambahkan kertas origami, buat love lagi di depannya. Jadi deh, nggak susah kan? Enggak lah, anak-anak hebat, anak-anak cerdas, pasti gampang. Itu untuk kelas kecil dan kelas balita. Yang kelas besar, nanti kita buat kertas origami, dilipat 4, diputar lagi, lipat 4, digunting nanti di tengahnya, kemudian ditempel gambar love yang sudah dibagi 2 gitu ya. Jadi yang pertama untuk yang kelas besar ini dia. Sediakan origami, terus ada gambar love, kita sediakan 4. Jadi dari 4 segi itu nanti muncul gambar tanda love dia. Setiap dibuka seginya gambar love. Jadi siapin gambar love 4, belah 2 dia. Nanti kita satukan di dalam kertas origami yang sudah dibentuk. Jadi dalam kehidupan kita pun dari segi manapun kita tetap menjadi kasih kepada orang lain, kasih kepada mama, kasih kepada papa. Kita lihat videonya. Ya, kita lihat videonya. Hasilnya nanti ini awalnya dibagi 4, pindahkan sisinya,
dibagi 4 lagi. Oke, gunting di tengahnya. Jadi dilipat. Terus yang gambar love yang tadi sudah dibelah kita tempel. Ada 4 tadi kan? Oke, tempel di sisi 1, sisi yang kedua ditempel lagi, di sisi ketiga tempel lagi, di sisi keempat tempel lagi. Jadilah setiap sisi membentuk tanda kasih. Jadi di setiap sisi kehidupan adik-adik harus menyatakan kasih. Kalau sudah seperti itu, pasti hati mama senang, pasti hati ibu senang. Ya kan adik-adik? Mau nggak janji membuat kreativitasnya? Mau, nanti dikasih sama mama ya. Kalau nggak ada mamanya lagi, kasih sama papa. Oke? Jadi adik-adik, kakak berharap semua adik-adik setelah hari Minggu ini ikut ibadah menjadi orang-orang yang mau menyenangkan hati ibunya, tidak membuat ibunya menangis. Demikian firman Tuhan bagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lipat tangan adik-adik, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menolong adik-adik sekolah minggu untuk boleh hidup seturut dengan firman Tuhan. Karena kami para ibu akan sangat bahagia, akan sangat senang jika anak-anak kami hidup di dalam firman Tuhan dan mau memeliharanya di dalam hatinya. Biarlah kiranya anak-anak kami ya Tuhan, semuanya menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa kami ya Bapa, kami sudah berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, ternyata tadi kita belajar bagaimana cara menyenangkan hati ibu. Mulai dari yang balita misalnya membereskan mainan, yang kecil bantu kerjaan rumah, yang besar juga seperti itu. Nah, adik-adik, itu beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati ibu. Nah, sekarang kita juga mau menyenangkan hati ibu kita, menyenangkan hati papa kita melalui lagu yang akan kita nyanyikan. Lagunya seperti apa ya, Kak? Lagunya kayak gini. Ku nyanyikan lagu ini untuk mamaku. Nah adik-adik, ayo kita berdiri yuk. Kita nyanyikan ini untuk mama kita, untuk papa kita. Dan kita boleh menyanyikannya sambil memeluk mereka, mengucapkan terima kasih kepada mereka. Ayo adik-adik, kita bernyanyi, ku nyanyikan lagu ini untuk mamaku. Terima kasih, Pak. Ini lagu untuk Mama dan Papa.
kasih sudah menjaga aku sampai saat ini. Ini lagu untuk Mama. Ku nyanyikan lagu ini untuk mamaku yang menjaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang masa, nasihatnya selalu teringat di hatiku. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih, Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Baik adik-adik semua, kita akan menutup ibadah kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini yang sudah bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk adik-adik kami yang berulang tahun di dalam 1 minggu ini. Kiranya kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di dalam hidup mereka. Biar Engkau ya Tuhan yang selalu menolong mereka di masa-masa kecil mereka untuk terus bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Kami mau menyerahkan masa depan adik kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami juga bersyukur buat persembahan yang sudah dikumpulkan. Biarlah kiranya ya Tuhan, persembahan yang sudah dikumpulkan boleh menyenangkan hati Tuhan dan semakin memperluas kerajaan Tuhan melalui ibadah sekolah minggu kami. Bapa yang di surga, kami juga masih terus berdoa buat adik-adik di dalam sekolah ya Tuhan. Biar kiranya mereka boleh rajin belajar, rajin mengerjakan tugas-tugasnya ya Tuhan. Walaupun situasi ini sungguh masih sangat sulit bagi mereka ya Bapa. Tapi kami percaya Bapa, dengan pertolongan Tuhan mereka bisa melakukannya dengan baik. Dan kami juga mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu, mungkin ada yang dalam kondisi sakit. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh terus memulihkan, memberikan sukacita kepada semua adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Bapa, mereka ketika sakit pun boleh berdoa kepada Tuhan dan minta pertolongan hanya daripada Tuhan saja. Bapa yang surga, kami juga mau berdoa untuk kami semua guru sekolah minggu, biar juga Tuhan yang terus menolong kami supaya kami boleh selalu semakin mempersiapkan diri untuk boleh terus mengajari adik-adik kami sekolah minggu walaupun kami masih harus melalui ibadah online. Dan kami juga bersyukur buat abang-abang dan kakak-kakak kami yang di tim multimedia yang selalu penuh semangat dan setia mendukung ibadah sekolah minggu ini. Kau juga yang memberkati mereka, Kau juga yang memberkati keluarga mereka. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam Namamu yang kudus. Sama-sama kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganub. Pasada uhur nami, aset orang ganub. Sengboy dalanon nami, salakah natorsa. Dobham hasoman nami, torang agehuja. Amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Kakak
mau ingatkan kembali untuk kreativitas yang tadi, jangan lupa ya, bisa dikumpul lewat WA, kirim ke guru sekolah minggu masing-masing kelas. Nanti hasilnya akan kita tampilkan di kebaktian berikutnya. Dan untuk yang rapi hasilnya, yang bagus hasilnya, akan dikasih hadiah. Tunggu ya adik-adik. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih untuk orang tua yang selalu sabar menemani adik-adik di dalam mengikuti ibadah. Kiranya semangat kita harus tetap berkobar untuk mengajak adik-adik ibadah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih ya buat abang dan kakak di tim multimedia yang selalu sabar menemani kakak-kakak sekolah minggu dalam melakukan ibadah online. Dan akhirnya kakak mengingatkan, jangan lupa ibadah minggu depannya lagi. Tetap jam berapa? 8.30. Kakak ambil lupa tadi, 8.30 minggu depan ya. Tetap ibadah walaupun masih di rumah. Akhirnya kami, kakak-kakak guru sekolah minggu semuanya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.